Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jadi di sini kami akan mempresentasikan rancangan progres dari tugas besar mata kuliah pemrograman bergerak. Jadi di sini nama dari proyek kami yaitu gagasan.id dengan judul Platform Inovasi dan Realisasi Perencanaan Pengembangan Desa Berbasis Mobile. Sebelum masuk ke pembahasan, sini bisa dilihat untuk anggota tim kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri dengan Rafli Gunawan Hadi dengan NIM F1D019091. Yang kedua yaitu ada Nadia Amara dengan NIM F1D020069. Ketiga ada Nur Hasia dengan NIM F1D020077. Dan yang terakhir yaitu ada Nurul Wahida dengan NIM F1D020079. Sebelum masuk ke pembahasan, sini ada beberapa pokok bahasan yang sudah kami rangkum. Yang pertama yaitu ada latar belakang, selanjutnya yaitu ada fitur-fitur dari aplikasi tersebut, ketiga yaitu ada rancangan IRD-nya, dan yang terakhir ada mockup aplikasi atau demo dari aplikasi yang sudah kami buat. Yaitu ada latar belakang. Untuk latar belakang ini sendiri akan dipaparkan oleh saya sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2018, jumlah desa yang ada di Indonesia sebanyak 75.436 desa dengan kategori 54.879 desa masuk kategori berkembang, 5.606 masuk dalam kategori desa mandiri, dan 14.461 desa masuk kategori tertinggal. Untuk di NTB tersebut, pada tahun 2020 tercatat sekitar 58% desa di NTB berstatus desa berkembang. Sekitar 3% desa berstatus mandiri, yaitu sebanyak 28 desa. Jumlah desa mandiri lebih sedikit dibandingkan jumlah desa berstatus tertinggal yang berjumlah 82 desa. Dalam Permen Desa PDTT nomor 11 tahun 2019, dalam pasal 5 dan pasal 6 mengamanatkan prioritas penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan data Kemenkeu, dana yang ditransfer ke daerah dan dana desa atau TKDD adalah sebesar 796,3 triliun dalam RAPBN 2021. Permasalahan yang sering dihadapi adalah penggunaan dana desa yang tidak begitu efektif, yang seharusnya dana desa dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di desa, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Salah satu faktor penyebab hal ini terjadi adalah kurangnya inovasi dari aparatur desa untuk menghadirkan suatu program yang dapat berdampak luas bagi masyarakat desa. Kurangnya inovasi ini disebabkan karena akses yang terbatas yang dimiliki aparatur desa untuk berkonsultasi dan berdiskusi dengan para ahli di bidangnya atau inovator. Baik, itu saja untuk latar belakang. Selanjutnya yaitu ada fitur aplikasi yang dijelaskan oleh Saudari Nurul. Saudari Nurul, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian pada aplikasi Gagasan ID ini terdapat 3 fitur utama yang kami kembangkan. Yang pertama ada fitur inovasi pengembangan desa. Jadi fitur inovasi pengembangan desa ini merupakan sebuah fitur yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan data-data inovasi ataupun aspirasi yang disampaikan ataupun diberikan dan juga disalurkan oleh masyarakat desa ataupun inovator dari luar desa. Yang dimana data-data inovasi ini akan dikumpulkan pada fitur ini dan kemudian nantinya akan dilakukan proses pengecekan ataupun penyeleksian oleh pemerintah desa yang kemudian nanti sekiranya ide atau inovasi tersebut dirasa cocok, maka ide tersebut akan dipilih untuk dilaksanakan ataupun dikerjakan. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur inovasi yang sedang dikerjakan. Jadi data-data atau ide dan inovasi yang lolos pada tahap penyortiran dan penyeleksian pada tahapan sebelumnya akan dimasukkan ke fitur ini. Fitur inovasi yang sedang dikerjakan ini merupakan sebuah fitur yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan data-data inovasi yang sedang dalam tahap proses pengerjaan.
yang dimana pada fitur ini user juga dapat melihat detail dari progres pelaksanaan inovasi ataupun ide tersebut. Kemudian untuk fitur yang ketiga adalah fitur inovasi yang sudah dikerjakan. Jadi fitur inovasi yang sudah dikerjakan ini merupakan sebuah fitur yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan data-data inovasi yang sudah selesai tahap pengerjaannya atau bahkan sudah menghasilkan sebuah produk. Jadi pada fitur ini juga user akan dapat melihat detail dari inovasi yang sudah dikerjakan mulai dari detail pengerjaannya, kemudian tim yang mengerjakan, lama waktu pengerjaan, dana, dan lain sebagainya. Sekian untuk penjelasan terkait dengan fitur. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Nurul Wahida atas penjelasan tentang fitur-fitur aplikasi yang sudah kami buat. Selanjutnya yaitu ada pokok bahasan yang ketiga, yaitu ada rancangan IRD tersebut akan dijelaskan oleh Saudari Nurasia. Saudari Nurasia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini jelaskan IRD yang ada pada sistem. Dapat terlihat bahwa IRD tersebut memiliki 11 entitas yang terhubung dalam sistem. Nah, pada entitas data inovasi memiliki 3 buah sub entitas, yakni entitas ongoing, dan yet, dan dan. Nah, pada masing-masing entitas yang 11 entitas tersebut memiliki primary key yang digunakan sebagai verifikasi data, kemudian kardinalitas hubungan yang digunakan ada 3, yakni one-to-one, seperti pada entitas project, kemudian kardinalitas one-to-many, seperti pada entitas inovator dan data inovator, dan many-to-many pada project dan dana. Nah, dari relasi many-to-many menghasilkan tabel baru, yakni membiayai dengan atributnya, yakni berasal dari primary key entitas yang saling berelasi, yakni seperti contoh yang disebutkan tadi project dan dana. Mungkin itu saja penjelasan untuk IRD. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudari Nurasia. Mungkin itu saja untuk penjelasan IRD yang kami punya. Selanjutnya yaitu ada pokok bahasan mockup aplikasi atau langsung ke demo aplikasi yang sudah kami rancang. Untuk demo aplikasi mockup aplikasi kami akan dijelaskan oleh Saudari Nadia Amara. Saudari Nadia Amara dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikut merupakan halaman awal di saat aplikasi Gagasan ID baru dijalankan atau dibuka. Jadi di halaman awal ini terdapat logo dari Gagasan ID dan terdapat 2 fitur untuk login dan register. Apabila user yang telah memiliki akun memilih untuk login, maka user akan diminta untuk memasukkan username dan password. Namun, apabila user belum memiliki akun, maka user harus meregister terlebih dahulu dengan memasukkan beberapa data seperti nama, username, email, password, nick, dan alamat. Dan setelah register, user akan langsung login kembali. Ketika user telah berhasil login, berikut merupakan tampilan beranda dari aplikasi Gagasan ID, di mana akan terdapat kalimat selamat datang dan beberapa informasi terkait desa yang belum kami tampilkan di halaman beranda ini. Kemudian untuk fitur yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yang tadi, itu merupakan fitur untuk inovasi pengembangan desa, di mana pada fitur ini masyarakat dapat mengusulkan sebuah ide untuk pengembangan desa serta dapat melihat daftar untuk inovasi yang sudah diajukan. Berikut merupakan halaman penambahan ide baru untuk inovasi desa, di mana akan diminta untuk memasukkan judul, jenis inovasi yang dapat dipilih, dan detail dan inovasi, serta dapat pula ditambahkan file untuk sebagai pendukung dimintanya inovasi tersebut. Ketika pengguna menekan submit, maka daftarnya langsung ada di dalam tabel inovasi.
Nah, untuk fitur yang kedua yaitu fitur inovasi yang sedang berjalan. Di dalam fitur ini, sama seperti fitur sebelumnya terdapat tabel juga untuk menampilkan fitur apa saja yang sudah diterima dan sedang dijalankan, di mana action yang dapat dilakukan dalam fitur ini yaitu melihat detail sejauh mana perkembangan dari inovasi tersebut. Berikut merupakan tampilannya, terdapat judul, status dari inovasi tersebut, dan sudah sampai mana pengerjaannya. Terdapat di sini detail-detailnya juga. Nah, untuk fitur yang ketiga yaitu fitur inovasi yang sudah selesai atau di sini merupakan tempat pendokumentasian inovasi-inovasi yang sudah dijalankan, di mana terdapat 2 action yang dapat dilihat, yaitu detail dan feedback. Untuk action detail, ini merupakan hasil dokumentasi dari inovasi yang sudah berjalan, di mana terdapat waktu dimulainya inovasi dan waktu selesainya inovasi tersebut dijalankan, beserta gambar dan deskripsi dari inovasi yang sudah dijalankan. Nah, untuk action yang kedua yaitu feedback, di mana feedback ini merupakan sebuah fitur untuk memberi masukan atau memberi ulasan terkait dengan inovasi yang sudah selesai, di mana nanti akan pengguna dapat memasukkan feedback atau komentar terkait dengan inovasi tersebut. Untuk menu yang terakhir yaitu menu profile, di mana menu profile ini merupakan menu di mana pengguna terdapat data-data pengguna seperti nama, username, email, password, nick, dan address. Pengguna juga dapat melakukan perubahan terkait data pengguna masing-masing, di mana di sini terdapat pilihan change profile dan change picture serta delete picture. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Nadia Amara untuk penjelasan dari dan demo mockup aplikasi yang sudah kami buat. Mungkin untuk presentasi kali ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.